Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because Terlihat bahwa hari ini memerintahkan para orang Islam agar segera bertaubat, bertobat sebelum ia meninggal, yang mana ada sebuah ungkapan yang mengungkapkan bahwa berbuat baiklah karena akan membuat kita dan berjagalah karena membuat akan selamanya. and it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Ista'id, tafakur, berdoa doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Baiklah, semoga dengan pembacaan doa dan ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran yang akan kita laksanakan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, kita cek absen dulu ya. Yang pertama yaitu Afif Rahmat Zakil, Gavin Nofri Pratama, Muhammad Alif, Muhammad Andi Mustafa, Muhammad Azizul Hakim, Muhammad Fisa Bilillah, Rado Anugrah Pratama, Rizky Biratul Akbar, Syifa Anjani Yusuf, Teku Rehan, Zahratul Aulia, Aji Saputra. Oke, berarti ada satu orang yang sakit ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, yaitu pembelajaran pada hari ini yaitu masuk pada bab 7. Bab 7 yaitu judulnya berkompetisi dalam kebaikan. Yang mana pada bab ini kita itu akan membahas tujuan pembelajaran dari bab ini, yaitu yang pertama yaitu peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Quran Surat An-Nahl ayat 97, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua yaitu tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Quran Surat An-Nahl ayat
97 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang ketiga yaitu tujuan dari pembelajaran kita pada bab ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Quran Surat An-Nahl ayat 97 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat yaitu tujuan dari pembelajaran bab ini yaitu peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ayat dan hadis yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang pengertian berkompetisi dalam kebaikan. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang ayat-ayat dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang ketiga yaitu perilaku yang menunjukkan berkompetisi dalam kebaikan. Jadi, di sini apakah sebelumnya adik-adik pernah mendengar kata-kata berkompetisi dalam kebaikan? Belum. Nah, pada bab ini kita akan membahas itu berkompetisi dalam kebaikan. Ketika ibu bilang berkompetisi, apa sih yang tergambar dalam pikiran adik-adik tentang kata-kata berkompetisi? Lomba. Ada lagi? Berkompetisi. Hah? Acara. Ada lagi? Perjuangan. Pertandingan. Nah, jadi berkompetisi ini berasal dari kata kompetisi, itu bisa dikatakan lomba, pertandingan, dan acara yang tergambar dalam pikiran adik-adik itu bisa jadi acara dalam pertandingan, misalnya lomba MTQ, lomba tahfiz dan semacamnya. Jadi di sini itu apa sih berkompetisi dalam kebaikan menurut Islam itu? Berkompetisi dalam kebaikan menurut Islam itu yaitu disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat ini yaitu suatu kegiatan di mana kegiatan itu dilakukan oleh baik individu, kelompok, untuk tujuannya itu untuk mencapai kebaikan, baik kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk kelompok, kebaikan untuk masyarakat, ataupun kebaikan untuk bangsa dan negara. Jadi apa sih contohnya dari berkompetisi dalam kebaikan ini? Contohnya yaitu bisa kompetisi dalam menghafal Al-Quran. Di sini rata-rata anak-anak ibu itu udah hafal berapa juz? 3, Masya Allah. Ada yang 4. Wah, ditingkatkan lagi, itu merupakan salah satu contoh berkompetisi dalam kebaikan. Kalau kita contohkan lagi di lingkungan masyarakat, contoh kompetisi dalam kebaikan itu yaitu berupa kalau masyarakatnya itu berkompetisi dalam kebaikan, misalnya masyarakatnya itu selalu patuh terhadap aturan dan membuang sampah pada tempatnya, dan dapat dipastikan dalam lingkungan masyarakat itu akan bersih dan terhindar dari penyakit-penyakit. Jadi kalau kita pergi ke suatu tempat, kalau tempatnya itu bersih, berarti masyarakatnya itu sudah menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikannya, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, adik-adik di sini juga merupakan contoh dari kompetisi dalam kebaikan, yang mana yaitu berkompetisi dalam menuntut ilmu agama untuk kepentingan diri sendiri dan untuk mencapai cita-citanya untuk masa yang akan datang kan. Nah, mungkin itulah gambaran dari kompetisi dalam kebaikan. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada ayat-ayat dan hadis yang membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Ayat-ayatnya itu yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Yang kedua yaitu Quran Surat
An-Nahl ayat 97, dan yang ketiga yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini Ibu menyediakan sebuah medianya yang terdiri dari hadis tersebut. Baiklah, kita akan melihat yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Baiklah, ayo kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Ya, itulah bunyi surat Al-Baqarah ayat 148, yang mana di sini kita akan melihat yaitu mufradat dari Quran surat Al-Baqarah ini, yaitu walikulli wijhatun, yaitu wijhatun adalah kiblat, huwa muwalliha, muwalliha adalah yang menghadap kepadanya, fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dari mufradat ini apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya atau kurang mengerti? Baiklah, jikalau tidak ada, kita lanjut saja yaitu ke terjemahan suratnya, yang mana terjemahannya itu, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan jika kita lihat dari terjemahan surat ini, maka kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 148 ini yaitu, pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setiap umat manusia dan pemeluk agama mempunyai kiblatnya masing-masing, yang mana kita selaku umat muslim, kiblat kita yaitu Ka'bah. Ya, yang selanjutnya yaitu kandungan Quran surat Al-Baqarah ini yaitu, dalam ayat ini Allah memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan untuk kebaikan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu kandungan dalam Quran surat Al-Baqarah ini. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan mengumpulkan semua umat manusia, dan di umat manusia di akhirat kelak, yang mana diperlihatkanlah semua amalan yang dilakukan selama hidup di dunia ini di akhirat kelak, yang mana setiap perbuatan itu akan memperoleh balasan nantinya itu. Jika kita banyak berbuat baik dan banyak berbuat baik, maka nantinya itu balasannya itu berupa surga yang telah dijanjikan Allah. Dan jikalau kita banyak yang berbuat buruk, maka nantinya itu kita akan mendapatkan balasannya, yaitu berupa neraka yang telah dijelaskan Allah. Nah, mungkin itu kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ini. Nah, kita lihat perilaku seperti apa sih yang
giat bekerja serta berlomba-lomba dalam kebaikan, baik untuk melaksanakan kewajiban kita berupa sholat, sedekah, dan menuntut ilmu. Yang kedua yaitu perilaku yang bisa kita terapkan yaitu selalu meyakini bahwa dalam setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini selalu dalam pengawasan Allah. Jadi kalau kita mau berbohong, mungkin manusia tidak mengetahui kita berbohong, tapi Allah selalu mengetahui kalau kita berbohong. Selanjutnya itu kita masuk ke ayat Al-Quran selanjutnya yang membahas tentang kompetisi dalam kebaikan, yaitu Quran Surat An-Nahl yang berbunyi, mari kita baca-baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Nah, itulah bunyi Quran Surat An-Nahl, dan di sini kita akan melihat mufradat dari Quran Surat An-Nahl. Man amila sholihan min zakaril al-unsha. Zakarin yaitu laki-laki, unsha yaitu perempuan, dan falanuhyiyannahu yaitu maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan, dan walanajzinahum yaitu dan akan kami berikan balasan, dan itulah mufradatnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut saja yaitu kepada terjemahan suratnya yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dari ayat ini sudah tergambar bahwa kandungan dari Quran Surat An-Nahl ini, yang pertama yaitu ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada baik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh dan mengerjakan kebajikan dengan setulus hati. Nah, di sini ada beberapa pendapat ahli tafsir yang mengungkapkan makna dari hayatan thayyibatan, yang mana menurut Ibnu Katsir hayatan thayyibatan ini ditafsirkannya yaitu ketentraman jiwa yang diperoleh oleh seseorang ketika berbuat kebaikan. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Abbas, hayatan thayyiban ini adalah ditafsirkannya hidup bahagia dengan rezeki yang halal dan baik. Dan yang ketiga, menurut Ali bin Abi Thalib, hayatan thayyibatan ini ditafsirkannya bahwa kehidupan yang disertai dengan sifat qanaah, yaitu dengan suka hati, ikhlas, dan terhadap perintah yang diberikan oleh Allah. Nah, perilaku yang dapat kita ambil dari surat ini yaitu kita senantiasa berbuat kebaikan, baik itu kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk diri sendiri dengan cara misalnya menjaga kesehatan, selalu hidup bersih, dan memakan makanan yang mengandung gizi dan sehingga kita tidak sakit. Dan dari sini juga dijelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan
Jikalau kita berbuat baik kepada orang lain, berarti kita itu juga berbuat baik untuk diri kita sendiri. Karena kebaikan selalu dibalas dengan kebaikan dan keburukan selalu dibalas dengan keburukan. Nah, itulah Quran Surat An-Nahl. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, selanjutnya ini kita lihat hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan ini. Yang mana hadis ini merupakan hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bil akmali sholihati qabla an tuswalu wa silul ladzi bainakum wa baina rabbikum kasrati zikrikum lahu wa kasrati sodaqati fi syirri wal alaniya turzaku wa tunsoru wa tujbaru wa lamu anallah ifa tarodo alaikum jumu'atan fi maqami hadza fi yaumi hadza fi syahri hadza min amri hadza ila yaumil qiyamati faman tarakaha fi hayati aw ba'di walahu ilamun azilun aw zairun istighfafan biha ajuhudan laha fala jama'allahu lahu syamlahu wala barakalahu fi amrihi ala wala salatalahu wala zakatalahu wala hajjalahu wala somalahu wala birrolahu hatta yakuba faman taba taballahu alaihi ala la ta'umannam ro'atun julan wala sya'umma akrobi minha jiran wala umma fajirun mu'minan an yaqo harab bisultani ayahafu syaifahu wa washfahu riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini siapa yang ingin mencoba membaca hadisnya? Jawab ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bil a'mali sholihati qablu an tusqalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lahu wa kasrati sodaqati fis sirri wal ala niyatitu zaku wa tunsaru wa tujbaru wa tabu annallaha qad aqada
Jumur at-tafiq maqami azabi yaumi. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Hada fi syahri, hada min hami, hada ila yaumil qiyamati, wa man tarakaha fi hayati aw ba'di, walau imamun adilun aw jahilun istirfafan biha aw juhudan laha fala jama'allahu lahu syamlahu wala baraka lahu fi amrihi ala wala salatan lahu wala zakata lahu wala hajja lahu wala sauma lahu wala birra lahu hatta yatuba faman taba taballahu alaihi ala la ta'ummanna ra'atun rajulan wala ya umma aqrabiyun muhajiran wala ya umma fajiran mu'minan illa ayyaqharahu bisultanin yakhafu sayfahu wa sawtahu. Riwayat Ibnu Majah. Dan untuk mufradnya anak-anak itu bisa lihat sendiri pada buku paketnya. Dan selanjutnya itu kita lanjutkan kepada terjemahan hadisnya, yang mana terjemahannya yaitu dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati, bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk, dan sambunglah antara kalian dan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya. Banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian sholat Jumat di tempat berdiriku ini, di hariku ini, di bulanku ini, dan di tahunku ini, hingga hari kiamat. Barang siapa yang meninggalkan di waktu hidup ataupun setelahku, dan dia memiliki imam yang adil, kemudian meremehkan atau menolaknya, maka Allah tidak akan menyatukan dan urusannya tidak akan diberkahi. Ketahuilah, tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada puasa, dan tidak ada kebaikan baginya hingga ia bertobat. Ketahuilah, tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki, orang Badui mengimami seorang muhajir, dan tidak boleh seorang fajir mengimami seorang mukmin, kecuali jika ia memaksanya dengan kekuasaan yang ditakuti, pedang dan cambuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari hadis ini terlihat bahwa hadis ini memerintahkan orang-orang Islam agar segera bertobat sebelum ia meninggal. Yang mana ada sebuah ungkapan yang mengungkapkan bahwa berbuat baiklah seakan-akan kamu mati esok, dan berniagalah seakan kamu hidup selama-lamanya. Nah, ayat ini menyuruh kita selaku umat muslim itu untuk senantiasa bertobat. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mohon ampun kepada Rabb kita. Dan di sini juga dijelaskan tidak boleh kaum perempuan mengimami kaum laki-laki. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa hubungan ayat ini dengan kompetisi dalam kebaikan, yaitu ayat ini menyuruh kita untuk bertaubat kepada Allah sebelum kita mati, sebelum kita sibuk, dan jangan pernah meninggalkan amalan-amalan soleh. Mungkin hanya itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baiklah. Jika tidak ada, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk itu Ibu kasih tugas untuk minggu depan.
Tugasnya yaitu mencari hadis yang berhubungan dengan dengan berkompetisi dengan kebaikan ini. Anak-anak ibu semuanya cari hadis tentang berkompetisi ini dan anak-anak ibu buat terjemahan sama mufradatnya. Mungkin hanya itu dan kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skyline.